Ya, halo guys. Kembali lagi bersama Mr. Channel EV. Hari ini kita akan belajar sendi. Bagi yang nggak tahu sendi itu apa, langsung saja lihat video sampai habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik ya. Dan jangan lupa pencet like, share, dan komen. Langsung saja kita mulai. Ya guys, jadi saya sudah punya presentasinya. Langsung kita mulai. Kita masuk ke topik A, yaitu mengenal lebih lanjut tentang sendi. Apakah kalian sudah tahu apa itu sendi? Kalau sudah tahu, kalian bisa jawab. Saya kasih waktu 5 detik. Nah, sendi adalah pertemuan antara dua tulang atau lebih yang berfungsi untuk menghubungkan tulang-tulang tersebut, sehingga memungkinkan tubuh untuk bergerak atau tetap stabil. Struktur sendi terdiri dari ujung tulang yang dilapisi tulang rawan untuk melindungi gesekan, kapsul sendi yang membungkusnya, ligamen yang menguatkan, dan pada sendi tertentu terdapat cairan sinovial yang berfungsi untuk melumasi. Singkatnya, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang memungkinkan tubuh menjadi bergerak atau tetap stabil. Sendi ini dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Oh iya, jawaban kalian yang tadi di 5 detik itu apakah sudah benar? Kalau benar, silakan tulis benar di kolom komentar ya. Kalau salah, kalian bisa tuliskan masih salah. Langsung ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke berdasarkan pergerakannya. Sendi dibagi menjadi 3, yaitu apa saja? Kalian bisa jawab. Saya kasih waktu 5 detik. Dimulai dari sekarang. Ya, sendi pergerakannya dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi mati itu kita sebut sinartrosis, yaitu adalah sendi yang tidak dapat kita gerak. Misalnya sambungan antar tulang di tengkorak dan lain-lain. Lalu ada sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu hanya sedikit bergerak seperti pada tulang belakang. Lalu selanjutnya ada sendi gerak atau diartrosis, memiliki ruang gerak luas. Contohnya seperti sendi di bahu, lutut, dan siku. Jenis sendi gerak meliputi sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, sendi putar, dan kondyloid. Keberadaan sendi yang membuat tubuh kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari, dari pekerjaan yang sederhana seperti berjalan, hingga gerakan yang lebih kompleks seperti berolahraga. Kita masuk ke topik B, yaitu adalah macam-macam sendi gerak atau diartrosis. Seperti yang kalian tahu, sendi gerak itu ada macam-macam, yaitu ada 6. Kalian bisa sebutkan. Saya kasih waktu 5 detik. Tadi saya sudah sebutkan dan ini udah ada contoh 1 ya. Dimulai dari sekarang. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sendi peluru atau ball and socket joint. Bentuk dan mekanismenya yaitu satu ujung tulang berbentuk bulat masuk ke dalam lekukan tulang lain. Ruang geraknya yaitu di antara semua sendi.
memungkinkan gerakan ke segala arah. Fleksi, ekstensi, abduksi, rotasi, dan sirkumduksi. Sendi peluru ada di sendi bahu atau humerus dengan tulang belikat, sendi panggul, maksudnya sendi di bahu, sendi di panggul, yaitu femur dengan tulang panggul. Fungsi utama sendi peluru adalah memberikan fleksibilitas maksimum, cocok untuk aktivitas yang memerlukan gerakan besar seperti berenang, melempar, dan menendang. Yang kedua, yaitu ada sendi engsel atau hinge joint. Bentuk dan mekanismenya itu adalah permukaan sendi menyerupai engsel pintu, hanya dapat digerakkan satu arah, yaitu ke atas dan ke bawah. Ruang geraknya itu satu bidang gerakan saja, yaitu membengkok dan meluruskan. Contohnya ada di siku, lutut, dan sendi antar ruas jari tangan dan kaki. Fungsi utamanya yaitu memberikan kekuatan dan kestabilan pada gerakan satu arah, misalnya saat berjalan atau mengangkat beban. Lalu selanjutnya ada di nomor 3, yaitu sendi pelana atau saddle joint. Bentuk dan mekanismenya yaitu kedua tulang membentuk permukaan seperti pelana kuda, saling mengunci namun tetap dapat bergerak dua arah. Ruang geraknya yaitu dua bidang gerakan, fleksi, ekstensi, dan aduksi. Contohnya adalah pangkal ibu jari tangan. Fungsi utamanya yaitu untuk memungkinkan gerakan menggenggam dan mencubit yang lebih presisi. Lalu yang keempat, yaitu ada sendi putar, yaitu pivot joint. Bentuk dan mekanismenya adalah satu tulang berputar mengelilingi poros tulang lain. Ruang geraknya yaitu rotasi di sekitar satu sumbu. Contohnya yaitu adalah hubungan antara atlas dan aksis di leher. Digunakan untuk menggelengkan kepala. Atau sendi antara tulang radius dan ulna di lengan bawah untuk memutar telapak tangan. Fungsi utama sendi putar adalah memberikan kemampuan memutar tangan atau bagian tubuh lainnya. Selanjutnya ada nomor 5, yaitu sendi geser atau gliding joint. Sendi geser, bentuk dan mekanismenya adalah permukaan tulang datar atau sedikit melengkung yang saling bergesekan. Ruang geraknya yaitu gerakannya sangat terbatas, berupa pergesekan ke segala arah kecil. Contohnya ada 3, yaitu tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, sendi antar tulang belakang bagian kecil. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan gerakan kecil untuk membantu kelenturan dan penyesuaian posisi tulang. Lalu selanjutnya kita ada di nomor 6, yaitu adalah sendi condyloid atau ellipsoid joint. Bentuk dan mekanismenya yaitu permukaan tulang berbentuk oval masuk ke lekukan oval pada tulang lain. Ruang geraknya adalah dua bidang gerakan, fleksi, ekstensi, dan aduksi, yang tapi tidak bisa rotasi penuh. Contohnya adalah sendi antara tulang pergelangan tangan dengan tulang karpal, atau sendi antar tulang metakarpal
dengan falang. Fungsi utama dari sendi ini adalah memungkinkan gerakan lentur namun tetap stabil. Cocok untuk menggerakkan jari dan pergelangan tangan. Kita masuk ke chapter C. Mengenal gambar ke-6 sendi pada tubuh manusia. Ya, di sini sudah ada gambar ke-6 sendi pada manusia ya. Oke, di sini di bagian leher sini, kalau kalian lihat kursor saya ini, itu adalah sendi putar. Yaitu bentuknya seperti ini di leher. Lalu ada sendi engsel, bentuknya seperti ini, dan di siku, letaknya di siku. Lalu di sini di sendi ini yang saya lingkari ini itu adalah sendi pelana. Kalau yang di sini itu adalah sendi peluru, gambarnya seperti ini. Kalau ada sendi gulung, yaitu di sini. Kalau ada sendi luncur, yaitu di sini. Seperti itu. Lanjut. Kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu fungsi-fungsi sendi. Coba tebak. Fungsi sendi itu ada berapa? Saya kasih waktu 5 detik. Dimulai dari sekarang. Ya. Mari kita sama lihat. Agar kalian penasaran, saya tidak akan memberitahu jawaban sampai nanti akhir slide dari fungsi sendi atau chapter ini. Langsung saja, yang pertama itu fungsi sendi adalah memungkinkan gerakan tubuh. Sendi, terutama sendi gerak, memungkinkan berbagai jenis gerakan seperti menekuk, meluruskan, memutar, mengangkat, menjauh, dan mendekatkan. Berkat sendi, kita bisa berjalan, berlari, memegang benda, menggelengkan kepala, hingga melakukan gerakan kompleks seperti olahraga atau menari. Dua, menjaga kestabilan dan keseimbangan. Ligamen dan kapsul sendi yang kuat menjaga agar tulang kita tidak bergeser dan keluar dari posisinya. Sendi yang stabil membantu tubuh mempertahankan postur tegak dan mencegah cedera akibat pergeseran tulang yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah menyerap benturan atau shock absorber. Tulang rawan pada ujung tulang dan cairan sinovial di dalam sendi berfungsi untuk bantalan yang menyerap guncangan tubuh melakukan aktivitas seperti melompat atau berlari. Fungsi ini sangat penting untuk melindungi tulang dan mencegah aus atau kerusakan permukaan tulang. Selanjutnya, yaitu adalah menghubungkan antar tulang. Sendi adalah titik sambungan yang mempersatukan tulang dalam rangka. Tanpa sendi ini, tulang hanya akan menjadi bagian-bagian terpisah tanpa hubungan struktural yang fleksibel. Nomor 5, yaitu membantu distribusi beban. Saat kita berdiri, berjalan, ataupun mengangkat benda, sendi membantu membagi beban tubuh secara merata ke beberapa tulang. Misalnya, sendi lutut dan tanggul menanggung sebagian besar beban tubuh,
saat berdiri tegak. Lalu, yang keenam yaitu memungkinkan aktivitas spesifik. Beberapa sendi dirancang untuk tugas khusus. Contohnya, sendi peluru pada bahu untuk gerakan yang luas. Sendi engsel pada siku untuk kekuatan menekuk dan meluruskan. Sendi pelana pada ibu jari untuk gerakan presisi saat menggenggam atau memegang benda kecil. Jadi, jawabannya sendi ada 6. Apakah kalian benar? Kalau benar, silahkan tulis di komen. Kalau selanjutnya, kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu perbedaan antara sendi panjang dan sendi pendek. Sendi dibedakan menjadi 2, yaitu sendi panjang dan sendi pendek. Sendi panjang yaitu adalah sendi yang ruang geraknya besar. Sendi ini memungkinkan gerakan yang bebas dengan jangkauan luas. Biasanya ditemukan pada sendi sinovial. Ciri-cirinya memiliki kapsul sendi berisi cairan sinovial. Permukaan tulang dilapisi oleh tulang rawan hialin untuk mencegah gesekan. Gerakan bisa ke banyak arah. Contohnya, sendi peluru, sendi engsel, dan sendi pelana. Lalu yang kedua itu sendi pendek, yaitu sendi yang ruang geraknya terbatas. Sendi ini gerakannya terbatas, biasanya hanya sedikit bergeser atau berputar. Ciri-cirinya tidak memiliki ruang gerak seluas sendi panjang, beberapa termasuk sendi sinovial khusus, yaitu misalnya sendi geser, sering berfungsi untuk menahan beban dan memberi kestabilan, bukan untuk gerak bebas. Contohnya yaitu sendi geser atau gliding, yaitu antar tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kalau ada sendi putar, adalah hubungan antara atlas sisi leher untuk menggeleng. Sendi anak belakang yang gerakannya terbatas. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian pada sendi. Coba kalian tebak bagian-bagian pada sendi itu apa saja. Silahkan tulis di komen ya. Nanti kalau benar saya bisa pin komentarnya. Tapi kalau salah, saya tidak akan pin dan saya akan jawab seperti ini. Mohon maaf, jawaban Anda salah. Coba lihat jawaban yang sudah saya pin. Seperti itu. Lanjut. Yang pertama, ujung tulang. Yaitu bagian tulang yang bertemu di sendi. Ujung tulang ini dilapisi oleh tulang ilago agar tidak saling bergesekan langsung. Fungsinya untuk memberikan bentuk yang pas di antara dua tulang sehingga sendi bisa bergerak dengan mulus. Yang kedua adalah tulang rawan atau cartilago, yaitu adalah jaringan keras tetapi lentur yang melapisi ujung tulang. Berfungsi untuk mengurangi gesekan dan menyerap benturan. Tulang rawan di sendi biasanya berwarna putih mengilap, halus seperti kaca, disebut tulang rawan hialin. Yang ketiga adalah kapsul sendi, yaitu selubung kuat yang membungkus seluruh sendi, terbuat dari jaringan ikat padat, berfungsi untuk melindungi sendi dan menjaga agar tulang tetap berada pada posisinya. Selanjutnya, yang keempat adalah membran sinovial, yaitu adalah lapisan tipis di bagian dalam kapsul sendi. Tugasnya memproduksi cairan sinovial, yaitu berfungsi juga untuk menjaga nutrisi tulang rawan. Yang kelima adalah cairan sinovial, yaitu cairan kenal yang melumasi permukaan sendi, yang berfungsi untuk mengurangi gesekan, menyerap benturan, dan memberi nutrisi pada tulang rawan yang tidak memiliki pembuluh darah. Selanjutnya ada ligamen, yaitu pita jaringan yang kuat menghubungkan tulang dengan tulang di sekitar sendi.
berfungsi menjaga stabilan sendi dan mencegah gerakan berlebihan yang bisa menyebabkan cedera. Yang terakhir yaitu 7, otot dan tendon. Otot menghasilkan gerakan dengan berkontraksi dan menarik tulang. Tendon menghubungkan otot dengan tulang. Walaupun bukan bagian inti dari sendi, keduanya sangat penting untuk pergerakan. Iya, terima kasih telah menonton video sampai akhir. Dan masih ada topik yang terakhir, yaitu adalah pemberitahu presentation dengan cepat. Kalian bisa play pause untuk screenshot. Oke, saya akan mulai sekarang. Okay guys, see you next time.